Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Ana Jamil. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat, semangat dan harus bahagia. Semangat. Oke. Iya. Eh, Sebelumnya mohon izin ya Bu, ini kan untuk Mm-mm. kepentingan tugas. Di sini kami bertindak sebagai observer Mm-mm. dan Bu Ana di sini akan menjadi coach dengan Kuci Bu Yuni. Iya. Walaupun bertindak sebagai observer, cuma di sini kami tekankan bukan berarti kami yang sudah paham sekali dengan coaching, tapi Iya. di sini kami juga sama-sama belajar untuk terus menjadi lebih baik dan bisa mempraktikkan coaching dengan pemahaman yang benar. Sebelum kita mulai ya Bu, kegiatan kita Iya. di Mm-mm. kegiatan prasupervisi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Ana. Monggo Bu, Saya silahkan. mempelajari modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Eh, Sejauh mana pemahaman Bu Ana tentang coaching ini sendiri? Kalau menurut saya sendiri, setelah saya belajar dari modul 2.3, coaching di sini lebih membantu seseorang untuk belajar ya Bu. Juga memfasilitasi teman untuk meningkatkan performa kerjanya, meningkatkan potensinya, memunculkan potensi yang ada dalam dirinya. Selain itu ada kolaborasi dengan teman, mungkin proses kemitraan juga ada di dalamnya. Sesuai dengan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana diantaranya kemitraan. Di sini kemitraan maksudnya kita sama, tidak ada apa ya, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, kita semuanya sama. Kemudian dalam pelaksanaannya juga berjalan secara kreatif, prosesnya kreatif. Kemudian kita juga sebagai coach juga ingin memaksimalkan potensi dari coach sendiri. Seperti itu yang saya pahami. Oke, bagus sekali Bu Ana, sudah sangat jauh sekali pemahamannya. Ya, terima kasih Bu. Ini juga masih Oke. belajar. Dengan apa yang kita pelajari, kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai calon Ya. guru penggerak, sehingga bisa menciptakan profil pelajar Pancasila dan menjadi Mm-mm. pemimpin pembelajaran yang baik untuk murid serta rekan yang baik untuk teman sejawat kita. Ya Bu, Baik benar. Bu Ana, untuk kegiatan kali ini, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan saat praktek nanti? Ya, kalau saya baca di modul ya Bu, itu kan ada 3 kompetensi. Di antaranya kan ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini dalam proses coaching yang akan saya lakukan, saya ingin mengembangkan potensi kehadiran penuh. Ya, saya ingin mengembangkan di bagian itu. Oke. Menarik sekali karena kehadiran penuh di sini menunjukkan bahwa Bu Ana memang ingin hadir seutuhnya dan fokus serta sabar mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Koci nanti. Bagus sekali Bu. Kemudian untuk ketercapaian kompetensi ini ada indikator yang sudah Bu Ana tetapkan sehingga di sini kita bisa menilai ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan Iya, tersebut. ya Bu. Dalam proses coaching ini, saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Nah, di sini sebagai indikator ketercapaiannya, saya sebagai coach eh, bisa hadir secara utuh bagi coaching. Saya juga bisa fokus selama melakukan percakapan dengan beliau dan bersikap terbuka dan juga sabar saat saya melakukan percakapan seperti itu. Jadi saya Nggih, juga ingin lebih tahu lebih banyak, ingin tahu lebih banyak tentang coaching seperti itu. nggih. Saya ulang ya Bu, untuk Ya. indikator yang ingin dicapai tadi hadir secara utuh dan Bu Ana Lebih fokus. menunjukkan fokus serta sikap terbuka dan sabar saat berkomunikasi dengan Koci. Ya, ya Bu, benar. Itu yang Nggih, baik Bu. indikator ketercapaian yang ingin saya harapkan dari kegiatan coaching nanti Bu. Nggih.
sudah tidak sabar ingin memperhatikan Iya, dan belajar iya. bersama kegiatan coaching Bu Ana dan Bu Yuni. Semoga berhasil dan apa yang diharapkan Bu Ana juga tercapai. Monggo Bu dipersilahkan untuk melaksanakan Baik, praktiknya. Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Nggih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Hmm, sehat dan iya. bahagia insya Allah. Ya. Minta maaf ya kemarin pas sampean telepon saya nggak bisa ngangkat karena kebetulan ada acara di rumah. Jadi saya sempatnya bisa telepon Bu Yuni sekarang gitu ya. Oh iya, baik. Tapi saya Kalau tapi sekarang, saya, nggih, saya sekarang kalau alhamdulillah ada waktu ini masih senggang. Makanya saya ingat kok juga Bu Yuni saya. Coba saya mau tanya kira-kira mau ngomong apa gitu kok saya jadi penasaran gitu loh Bu Yuni. iya, iya kemarin itu saya mau cerita, ya permasalahan anak-anak di sekolah, saya ingin Oh, sharing seperti itu, Bu Ana. ya. Iya. Kalau boleh tahu bisa diceritakan Bu Yuni? Nggih, jadi, seperti yang Bu Ana tahu, saya kan ngajarnya di SMP. Nah, Mhm. kalau di SMP salah satu, unsurnya itu adalah anak-anak kan sudah masuk usia pubertas nih ya, jadi sudah Mhm. masuk remaja awal, sudah mulai mengenal lawan jenisnya. Nah, jadi ini sudah mulai mereka suka dan istilahnya itu, pacaran kalau Oh, zaman Jawa kita. Iya, heeh. seperti itu, Bu Ana. Nggih. Jadi Bu sebagai Yuni guru ini nih bingung nih, nggih. Bu Yuni jadi telepon saya nih tujuannya eee, je untuk kira-kira, apa, mungkin bisa sharing gitu ya, apa yang jadi unek-uneknya Bu Yuni gitu. Heeh, tujuan dari teleponnya Bu Yuni sekarang gitu. Iya, jadi tujuan saya, ingin sharing dengan Bu Ana itu ingin mencari Mhm. solusi bagaimana anak-anak itu tidak usah mikirkan tentang pacaran dulu gitu. Jadi mereka fokus dulu Heeh. belajar, kalau Mhm. sama teman-temannya itu ya berteman saja, bersahabat saja, tidak tidak usah pakai yang cinta-cintaan gitu Bu Mhm. Ana, nggih. Heeh, jadi ceritanya Bu Yuni ini, inginnya anak-anak itu jangan pacaran dulu gitu ya, fokus ke Iya, belajar, bener. heeh. Iya, Mmm, iya. dari apa yang Bu Yuni ceritakan tadi, melihat putra-putri siswa-siswinya sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, tindakan apa yang sudah Bu Yuni lakukan di sekolah? Iya, jadi ketika kita mendengar kan biasanya Mhm, ada yang bercerita atau kita melihat, di kesehariannya ada anak yang mhm, tampak seakrab satu sama lain, dan mhm, indikasinya menuju pacaran. Jadi kita panggil Bu Ana, iya, begitu. 2 anak tersebut kita panggil, kita konfirmasi, "Ada apa antara kamu dengan ini?" Jadi seperti itu. Eee mhm, Biasanya mereka itu tidak ngaku Bu Ana kalau pacaran. Mereka hanya iya. bilangnya, ya sekarang itu sistemnya itu istilahnya adalah, HTS begitu. Apa "Apa HTS itu itu? HTS?" Iya, katanya hubungan tanpa status Bu Ana. Oh, gitu ya? Iya Iya, begitu. heeh. Nggih, jadi yang Jadi sudah kami lakukan, mhm, kami konfirmasi sudah ke anaknya tentang, sejauh mana, hubungan mereka yang mereka, apa, alami seperti itu. Kita sudah panggil mhm, anaknya dan menyampaikan iya, bahwa, sudah ndak usah HTS atau apa istilahnya itu kan hanya istilah kalian saja, jadi kami sampaikan mhm. seperti itu Bu Ana. Jadi Itu kalian yang berteman biasa memanggil aja, ya. mhm, yang memanggil itu, wali kelas atau guru BK? Iya, karena ini masih tahap awal, jadi orang tuanya dulu, orang tua di Oh, sekolah orang berarti tua. wakel, Iya. walas, ya, Oh, ya. walas Mmm, dulu, Bu Ana. Jadi sekarang yang memanggil di iya, tahap awal itu adalah walas, Bu Ana, nggih. jadi
tindakan sekolah untuk mengatasi anak-anak yang istilahnya HTS gitu ya, sudah melakukan, Ya, intinya anak itu dipanggil secara pribadi gitu ya Bu Yuni ya? Heeh, betul. tatap muka secara langsung gitu. Terus, seperti apa sebenarnya yang Ibu Iya, inginkan dari anak-anak tersebut? Kan iya. anak-anak Kalau sekarang yang sudah saya besar inginkan anak-anak mhm, itu, mm-mm. Iya benar. gimana? Jadi kalau yang saya inginkan dari anak-anak itu mereka tidak usah punya hubungan yang spesial antara satu sama Mmm, lain. Jadi iya, hubungannya biasa aja, berteman seperti biasa. pertemanan, eh, mhm iya, jadi tidak usah yang khusus-khusus begitu agar mereka bisa fokus dengan pelajarannya. Jadi tidak hanya mhm, memikirkan teman yang spesialnya itu. Jadi idealnya iya begitu sebagai pelajar ya begitu Bu Ana. iya. Tapi biasanya ya kalau biar itu untuk penyemangat biasanya ya Bu, anak-anak yang HTS-HTS, oh jadi mau sekolah itu ada teman yang spesial lah seperti itu ya mungkin. Iya, iya Mhm, betul. Namun ya itu sebaliknya juga akhirnya ketika bermasalah dengan HTS-nya jadinya malah kendor belajarnya Bu Ana. Kan mereka masih labil ya secara kejiwaan begitu. iya. Kalau dilihat dari apa yang, saya dengar tadi, Ibu kan inginnya anak-anak itu fokus ke belajar dulu. Nah, kalau misalkan diibaratkan dengan angka, kondisi ideal yang sekarang ini Ibu hadapi ada di angka berapa? Iya, tampaknya kondisinya anak-anak ini masih di angka 6 Bu Ana. Angka Iya, 6. Iya berarti betul. dari angka 6 ini Ibu inginnya ke angka berapa nih? J, saya menginginkan kondisi anak-anak itu di angka 9, jadi begitu. Jadi totalitas memang Mhm, fokus untuk belajar dan mmm, hal-hal yang terkait dengan sekolah. Jadi nah, seharusnya siswa itu bisa mencapai angka 9 untuk iya. kondisi ideal Wah, eh, bagus itu, keadaan Bu. mereka. Angka yang sangat bagus, kalau bisa sampai 10 juga lebih Iya, bagus ya. betul. Benar, benar, benar. Iya. Untuk mencapai angka 9 itu apa yang akan Ibu lakukan Iya, untuk jadi mengatasi mm-mm. permasalahan itu? Heeh. Ya, jadi alternatif langkah yang lain adalah jika dengan walas tadi belum bisa menaikkan grade mereka ke angka 9, maka yang berikutnya adalah yang bertindak adalah guru BK. Jadi saya akan Guru BK. minta tolong betul dengan guru BK kembali memberikan coaching atau konseling kepada anak-anak. Jadi terkait dengan eh, hubungan yang katakanlah mereka cetuskan Mhm, itu. Biasanya kalau sudah di tingkat itu, nanti akan ada kan konsekuensi Bu Ana. Jadi konsekuensinya mmm. berupa menghatamkan Al-Qur'an di depan Oh, kantor. iya. Jadi seperti itu. Jadi Wah, itu iya, berarti ada eee, nilai manfaatnya juga ya, anak-anak bisa hafal betul. Al-Qur'an juga gitu ya, Iya, mhm. jadi menghatamkan menggunakan mic begitu, harapannya Iya, adalah dengan pendekatan Al-Qur'an karena kami adalah sekolah yang memang mengedepankan itu, bisa menyadarkan mereka. Jadi seperti itu, Bu Ana. mhm. Itu Iya, bagus alternatif itu ya, Bu. yang akan Mhm. kami Jadi lakukan. Iya, intinya, ilmu agama juga masuk gitu ya, anak-anak ditanamkan dari nilai-nilai agama juga gitu, selain dari, apa, nasihat dari guru, mungkin dengan membaca Al-Qur'an nanti ada sepintas kan ada tuh pengertiannya itu biasanya, jadi anak-anak bisa masuk, "Oh iya, di Al-Qur'an juga iya. dilarang gini gini gini," ya kan ya, Bu? JNJ, Mhm. betul. Jadi Eee, harapannya dari 2 sisi itu akan bisa mhm merubah, dari apa ya, dari, kejiwaan mereka begitu, Bu Ana. Oke. mhm. Eee Kapan nih bisa dilakukan, penerapan dari apa yang Ibu akan apa, Ibu rencanakan tadi dengan Ya, melakukan, eee, membim bimbingan konseling ya dengan guru BK tadi? nji Jadwalnya kapan? Senin, Bu Ana, iya Mulai Senin besok jadi, berarti ya? betul, mulai besok. Mhm Jadi segera mhm dilakukan sehingga sebelum liburan anak-anak itu sudah mhm bisa mulai fokus dan di rumah juga tidak terlalu banyak
komunikasi dengan teman spesialnya demikian karena kami sudah berikan pencegahan di awal. Harapannya begitu Bu Ana. Ya, Senin Ya. akan segera dieksekusi. Mulai besok berarti ya. Ya. Untuk selain guru BK, apa ada orang lain atau guru lain yang terlibat yang akan Ibu libatkan dalam mengatasi hal ini? Iya, jadi selain guru BK, kita juga akan melibatkan orang tua. Demikian karena orang tua juga harus tahu, apalagi setelah ini liburan, otomatis pengamatan yang paling banyak di rumah itu bersama dengan orang tua. Jadi orang tua seharusnya paham akan kondisi putranya yang sekarang adalah remaja awal dan sedang mengalami rasa suka dengan lawan jenisnya, namun Masa pubertas. harus dibatasi agar tetap bisa fokus di belajar. Jadi kami akan libatkan orang tua nantinya juga Bu Ana. Ya, bagus itu Bu. Selain kita dengan siswa, kita juga komunikasi dengan orang tua ya. Ada hubungan Betul. lah gitu. Jadi kan kita tidak hanya bisa pengawasan tidak hanya di sekolah, tapi dari rumah juga bisa, gitu ya. Iya, benar sekali Bu Ana. Iya. Jadi intinya dari sharing ini Bu Yuni menceritakan kalau siswa-siswinya sudah mulai tertarik dengan lawan jenis dan apa yang sudah tindakan dari sekolah sudah menasehati secara tatap muka, secara langsung. Namun kalau misalkan masih belum bisa teratasi, Bu Yuni akan melibatkan guru BK dan orang tua. Seperti itu ya Bu Yuni ya. Iya Ya betul semoga. sekali Bu Ana. Iya, jadi itu langkah yang akan saya ambil berikutnya agar anak-anak bisa kembali ke jalurnya. Ke jalur yang benar. Iya, ke jalur yang benar. Dari sharing ini bagaimana nih perasaannya Bu Yuni setelah mengungkapkan apa yang ada di pikiran Bu Yuni tadi gitu? Iya, saya merasa senang sekali karena memiliki teman sharing Bu Ana dan saya merasa ada solusi yang harus dilakukan tadi diingatkan, disupport bahwa yang saya lakukan memang benar seperti itu Bu Ana. Saya merasa senang Bu Ana. Lalu apa yang Ibu dapatkan dari dari percakapan kita mulai tadi, mulai dari Iya. sharing awal gitu Bu? Jadi yang saya dapatkan adalah tujuan saya untuk mendapatkan jawaban solusi dalam hal ini untuk mengembalikan anak-anak ke track-nya ini semakin meyakinkan begitu Bu Ana. Jadi Ya. semakin mengerucut langkah idealnya, langkah taktisnya itu apa demikian Bu Ana. Iya. Ya. Ya memang saya juga tertarik dengan apa yang Ibu lakukan. Jadi saya berharap apa yang nanti mulai besok ya Bu yang dilakukan itu Iya betul. bisa Ibu ceritakan lagi pada saya kapan yang akan mau disampaikan. Mungkin Bu Yuni bisa telepon saya atau saya yang akan menelpon Bu Yuni untuk menanyakan bagaimana hasil dari apa yang Ibu lakukan bersama guru-guru di sekolah seperti itu. Iya, siap Bu Ana. 1 minggu lagi saya akan hubungi jenengan dan saya 1 akan minggu lagi. menceritakan hasilnya bagaimana nih anak-anak setelah dipanggil BK, disampaikan ke orang tuanya dan sudah melakukan hataman Al-Qur'an tadi, ada perubahan apa tidak. Ya, saya juga tidak sabar untuk bercerita tentang hasilnya nih pada Bu Ana nih. Iya, saya tunggu ya Bu Yuni. Saya juga tidak sabar ini menunggu hasilnya. Siap. Bagaimana? Oke. Iya, terima kasih. Siap-siap Bu. Terima kasih banyak Ibu banyak sudah mau Sama-sama. mendengarkan juga. Sama-sama, semoga dengan hasil Baik. sharing ini kita bisa Bu Yuni jadi lega, saya pun bisa tahu apa yang menjadi permasalahan Bu Yuni seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yuni. Mungkin itu Baik, saja telepon dari saya. Terima kasih. Sudah malam ini saatnya untuk istirahat. Mohon maaf mengganggu ya Bu. Saya akhiri Siap-siap. Saya juga terima kasih. Oke, Bu Ana, Bu Yuni, bagus Ya sekali Bu. yang sudah dilaksanakan.
Saya Ya, banyak terima mengambil kasih. pelajaran dari panjenengan berdua, bagaimana Mhm. tercipta komunikasi yang seimbang dan sangat sesuai dengan prinsip coaching yang sudah disampaikan Bu Ana tadi. Nah, setelah melakukan praktik tadi, gimana ini perasaannya Bu Ana? Setelah melakukan proses coaching tadi, saya merasa apa yang menjadi keinginan saya untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh sepertinya sudah tercapai, seperti saya bisa hadir secara utuh, misalnya melakukan kontak mata dengan coaching, kemudian melakukan pembicaraan dengan akrab sebetulnya. Dan saya juga bisa terbuka dengan beliau dan sabar selama proses coaching berlangsung seperti itu. Nggih, nggih, nggih. Baik Bu Ana, saya izin menyampaikan beberapa catatan yang saya Ya, tulis di sini ketika observasi tadi. ya, Sejauh ini coaching yang telah dilakukan Bu Ana dengan Bu Yunis sudah sangat baik kalau berdasarkan alur tirta yang sudah kita pelajari dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana, serta tanggung jawab sudah rutut dan dilaksanakan ketika coaching. Terkait dengan kompetensi yang akan Bu Ana kembangkan, saya sudah mencatat di sini Bu Ana sudah sangat fokus mendengarkan cerita dari Bu Yuni, kemudian bersifat terbuka dan sangat sabar sekali. Ini tidak perlu ditanyakan, sebagai seorang guru SD pasti sudah sangat sabar dan menunjukkan kehadiran secara utuh ketika coaching sudah sangat baik. Dan beberapa catatan yang perlu saya sampaikan, mungkin ini sekedar saran saja. Untuk kehadiran penuh sebenarnya kita bisa mempraktekkan metode stop ya Bu, seperti yang kita pelajari ketika di modul 2.2, KS. karena memang eh, materi yang kita pelajari antara modul 2.2, 2.1 sampai ke 2.3 tuh ada keterkaitan. Kehadiran penuh di sini juga sangat erat kaitannya dengan konsep ini apa sosial emosional kita sebagai seorang coach. Namun yang perlu menjadi catatan, tidak ada satu-satunya cara yang benar untuk melatih fokus kita atau kehadiran penuh kita, karena bergantung keadaan, juga bergantung coach yang kita hadapi. Sehingga di sini mungkin kaitannya dengan apa diferensiasi ya. Iya, iya, Begitu iya, benar. saran saya, Bu Ana. Ya, Sejauh terima kasih, ini Bu. tapi bagus sekali, Bu. Ya, Kalau terima saya kasih, pribadi Bu. mungkin masih belum bisa kehadiran penuh karena memang sulit fokus. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan praktik ini, kompetensi yang dikembangkan tadi kehadiran penuh. Kira-kira ketika Bu Ana melaksanakan praktik coaching, kompetensi mana yang akan dikembangkan lagi? Kan masih sisa 2 ya Bu, Ya, kompetensi ya, yang ingin dikembangkan. ya, Bu ada, Ana Bu. akan Saya, gimana? ya, begini, Bu. Tadi kan saya sudah melaksanakan kompetensi kehadiran penuh. Nah, ini masih ada, saya ingin mengembangkan kompetensi yang masih ada hubungannya dengan kehadiran penuh itu tadi, yaitu mendengarkan aktif, di mana eh, dalam mendengarkan aktif atau dalam menyimak melatih kita atau saya untuk lebih fokus lagi dengan apa yang dikatakan oleh coach dan bisa memahami secara keseluruhan. Jadi kita sudah fokus tapi ini pengennya difokuskan lagi gitu Bu. Jadi mendengarkan secara aktif dengan menyimak apa yang disampaikan oleh coach dan memahami apa secara keseluruhan. Seperti itu Bu. Nggih, nggih Itu Bu. yang ingin saya kembangkan di proses coaching selanjutnya. Siap, siap Bu Ana. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Ana akan tercapai karena memang indera pendengaran kita nih sangat ini ya menjadi pemeran utama ketika Iya, melaksanakan coaching. uh, saya juga. Sekali lagi saya sampaikan selamat ya Bu Ana dengan praktik Ya, tadi. Mari ya, saya kita juga belajar. sebelumnya saya juga Bu, terima kasih kepada Bu Ana Jamil karena sudah mau mengobservasi kegiatan kami, kegiatan antara coach dan coachee dalam proses coaching, di mana banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan dari observasi ini
terutama tadi tentang penerapan KSP, Bu. Itu mungkin masukan bagi saya untuk apa ya, untuk tindak lanjut tindakan selanjutnya yang akan saya lakukan dalam proses coaching dalam hal eh, apa ini kompetensi kesadaran apa bukan kesadaran penuh tapi kehadiran penuh. Ini masih ingat-ingat dengan KSE ini, Bu. Iya, Sama-sama. masih bilang kesadaran terus. Karena kita sama-sama belajar ya, harapannya Iya. ya Bu Ana maupun Bu Yuni terus bisa mempraktikkan dan mengimbaskan ilmu yang kita peroleh terutama coaching, sehingga kita semua bisa memberdayakan murid-murid kita, teman-teman sejawat kita, dan menghilangkan suatu pemikiran bahwa supervisi akademik atau observasi itu adalah hal yang menakutkan. Itu adalah tugas kita. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Ana dan Bu. Sama-sama, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu sebagai observer dan Bu Yuni sebagai coaching. Mudah-mudahan proses coaching ini bisa kita ambil manfaatnya, ada hikmahnya dari semua ini. Terima kasih banyak. Amin. Sampai bertemu kembali di kegiatan berikutnya. Selalu semangat. Ya. Semangat, Bu. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.